Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara cepatnya servis AC merek Akari dengan kendala AC kurang dingin ya pemirsa. Jadi untuk memastikan ataupun cara cepat melacak penyebab AC yang kurang dingin, yang perlu kita pertimbangkan yaitu langsung kita tembak di bagian evap ya pemirsa. Kita buka seperti itu, ataupun cukup kita buka bagian cover bagian atas ya pemirsa. Nah, kita buka bagian cover atas, kita pastikan dingin di evap itu masih merata ya pemirsa, ataupun ciri-ciri evap yang masih normal tuh biasanya di sini timbul embun yang merata pemirsa. Nah, ini embunnya masih merata. Jika embun masih merata seperti ini, jadi yang menyebabkan AC kurang dingin itu biasa di bagian sulingnya ataupun kipas sulingnya itu mengalami kotor pemirsa. Jadi cukup kita buka secara total, kita lepas bagian swingnya, lalu kita cuci sampai bersih, itu biasa nanti hembusan anginnya akan normal kembali pemirsa. Jadi meskipun di sini dingin tapi swingnya nggak normal, maka secara otomatis uap dingin dari atas nggak bisa ketarik ke bawah pemirsa. Jadi pastikan sebelum kita melacak memvonis freon, jadi ada baiknya kita cek dulu bagian yang lain ya pemirsa. Nah, terutama pastikan dulu kekuatan angin hembusan di sini masih dingin ya pemirsa, ataupun masih merata. Ini kan hembusannya sangat kuat ya pemirsa. Ini menandakan swingnya masih sehat. Nah, seperti ini, hembusannya kuat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Yang penting di sini ya pemirsa, pipa-pipanya masih berair. Terutama bagi yang suka servis AC, yang perlu kita perhatikan yang nggak boleh kena air itu bagian modul pemirsa. Jadi harus berhati-hati bagian modul. Terus di sini terdapat dua buah sensor. Di sini ada sensor dingin ya pemirsa. Nah, di sini ada sensor dingin, cuman dia bekerja di pada rentang yang kering pemirsa. Jadi sensor ini bagian yang kering ini jangan sampai kena air, nanti terkadang AC-nya bisa error pemirsa. Jadi ini dia hanya menangkap uap dingin. Apabila ini kena air, biasa AC bisa error. Cuma kalau yang bagian sini ini pemirsa, sensor bagian dinginnya dia ada sendiri pemirsa. Ini yang membaca suhu di bagian freon ya pemirsa. Cuman ini hanya menangkap di hembusan angin dingin yang ini. Jadi ini usahakan jangan sampai kena air bagian modul sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah dicuci bersih di sininya, kita pastikan dulu kita bersihkan ya pemirsa. Kalau yang bagus pakai blower, ataupun kita semprot dulu pakai blower ya pemirsa, supaya sisa-sisa bekas cucian tuh hilang. Nah, setelah itu tunggu kering agak 10 menit ataupun 20 menit ya pemirsa. Setelah itu baru AC dinyalakan. Tuh, insya Allah AC jarang mengalami keluhan error pas sesudah dicuci ya pemirsa. Jadi itu rahasianya ya pemirsa. Jadi AC habis dicuci itu saran saya jangan langsung dicolok pemirsa, kecuali kalian punya blower untuk mengeringkan sistem, itu nggak masalah. Kita intinya ini kita keringkan dulu habis dicuci. Nah, setelah kering, benar-benar kering, baru kita nyalakan AC. Itu insya Allah biasa AC pasti aman pemirsa. Terus bagian valve itu nggak usah kita kencangin ataupun kita kendorkan, nggak usah, kita biarkan aja. Yang penting bagian jurusan AC-nya itu kan kita cabut ya pemirsa. Nanti ditakutkan apabila ada
arus listriknya. Nanti kalau ada percikan air yang menuju ke bagian modul itu biasa akan menyebabkan error ataupun terbakarnya sistem pemirsa. Oke, itulah cara amannya dalam melakukan servis AC yang kurang dingin ya pemirsa. Jadi sebelum kita memvonis banyak freon dan lain sebagainya, itu kita perhatikan dulu pipanya. Jika pipa evapnya masih dingin secara merata, itu biasa AC tetap dalam kondisi masih bagus ya pemirsa. Mungkin penyebab kurang dinginnya bisa dari swing yang kotor, bagian-bagian indoor atau outdoor yang kotor itu bisa juga menyebabkan AC kurang dingin. Jadi apabila AC masih dingin seperti ini nggak usah kita lakukan penambahan freon pemirsa. Nah, seperti ini. Kalau kita lakukan penambahan freon, nanti kerja AC-nya akan berat. Apabila berat, nanti beresiko mesinnya cepat rusak, terus konsumsi daya listriknya akan lebih banyak pemirsa. Jadi apabila masih dingin seperti ini, nggak usah kita melakukan penambahan freon, kita cukup bersihkan sistem aja. Nah, seperti itu ya pemirsa. Ini sudah berjalan, anginnya sudah dingin ini. Kita atur di paling dingin 16, nggak kelihatan ya pemirsa. Ini 16. Ini sudah benar-benar dingin. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu pemirsa sampai benar-benar normal. Setelah normal baru kita lakukan penutupan sistem dan bisa dipastikan hasil sudah jadi. Jadi swing AC itu sifatnya dia tuh serumnya menyimpan udara ya pemirsa. Jadi apabila kotor dia nggak bisa mensirkulasikan udara. Jadi dia tuh sistemnya dari atas menyedot pemirsa. Dari atas menyedot terus disimpan di dalam swing baru dibuang. Sistemnya seperti itu pemirsa. Ini sudah dingin ya. Kita nggak punya alat, nggak bawa alat untuk mengecek berapa minusnya. Cuma ini saya raba aja ya pemirsa. Ini memang sudah dingin AC-nya. Kita pastikan di sininya masih aman. Jadi ciri-ciri AC yang sehat tuh di sini pemirsa. Di sini tuh uap dinginnya merata ya pemirsa, dari pojok sini sampai pojok sini merata. Nah, seperti ini. Merata. Oke, sudah dipastikan. Ini bagian modul, terutama ini ya pemirsa, ini ya bagian display, layar displaynya ini harus berhati-hati, jangan sampai kena air. Nanti kalau kena air dia langsung error pemirsa. Itu sangat pantangan sekali pemirsa. Jadi berhati-hati di bagian modul. Jadi kalau nyemprot AC itu jangan asal nyemprot pemirsa. Jadi kita harus serong dari sini ya pemirsa, sini terus ke sini, serong sistemnya. Terus begitu pelan-pelan serong sistem, jangan sampai kena bagian modul. Itu sangat pantangan sekali. Saya sering menjumpai di lapangan di pemirsa, AC habis dicuci itu bukannya malah dingin, cuman error malah. Itu penyebabnya biasa di bagian area yang nggak boleh kena air, itu kena air.